warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian yang sedang menyimak video ini dalam keadaan sehat dan hatinya tenang. Kenalin, aku Parin Ruasi dan hari ini kita bakal ngobrol santai tentang kenapa sih cara kita berbicara itu sebenarnya nunjukin kualitas iman kita. Stay sebentar ya, karena topik ini yang semua orang butuh, termasuk aku sendiri. A few moments later. Aku mau ajak kalian refleksi sebentar. Pernah gak setelah kita ngomong ke seseorang, entah itu ke teman, ke adik, atau komentar di sosial media, lalu setelah itu kita berpikiran, kayaknya aku tadi salah ngomong deh. Atau sebaliknya, pernah gak kamu menerima sebuah kalimat baik dari seseorang dan satu kalimat itu rasanya seperti nge-charger energi kita seharian? Kalau iya, berarti kamu sadar kalau lisan itu punya efek besar dalam hidup seseorang. Dan hari ini aku akan ngobrol santai soal kenapa sih lisan itu cerminan dari iman dan bagaimana cara kita menjaga ucapan kita sendiri. Aku ingin ceritain dua kisah berbeda. Yang pertama itu tentang seorang teman. Dia itu tipe yang selalu jadi penggembira di kelompoknya. Kalau kumpul, ada dia tuh jadi pecah suasananya, selalu bikin orang tertawa. Tetapi suatu hari ada orang yang bilang ke dia, kayaknya kamu tuh ngomong banyak, tapi kurang didengar orang deh. Kelihatannya tuh kayak pengen eksis saja. Nah, nada kalimatnya tuh biasa saja ya, seperti bercanda ringan. Tapi dampaknya tuh sangat besar. Sejak itu, teman ini jadi lebih pelan bicaranya, sering ragu mau berpendapat, dan beberapa minggu kemudian berubah menjadi pendiam, padahal hanya satu kalimat saja. Sekarang bandingkan dengan kisah kedua. Ada seseorang yang menyampaikan kalimat sederhana ke aku gitu saat aku lagi merasa enggak percaya diri nih. Dia ngomong kayak gini, kamu punya kualitas yang bagus kok, pelan-pelan, tapi kamu pasti sampai. Aku percaya kamu bisa. Nah, kata-katanya tuh nggak panjang, nggak lebay, tapi kalimat itu seperti angin besar yang rasanya hangat, bikin hati ringan, dan yang tadinya mau menyerah itu menjadi keberanian lagi. Nah, dua situasi yang berbeda, dua kalimat sederhana, tapi efeknya itu berbulan-bulan terasa. Dari sini kita bisa lihat kan bahwa lisan kita ini bisa jadi obat penyembuh, tapi juga bisa jadi pisau yang melukai bahkan tanpa kita sadari. Dari dua cerita tadi kita belajar satu hal penting, yaitu ucapan itu kecil bentuknya, tetapi sangat besar dampaknya. Dalam Islam, lisan itu bukan hanya alat bicara, tetapi lisan adalah indikator kedewasaan Islam. Rasulullah SAW mengingatkan kita, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Yang artinya, iman itu bukan hanya terlihat dari ibadah saja, dari penampilan atau dari rutinitas kita. Cara kita berbicara juga itu jadi ukuran kedalaman iman kita. Orang yang imannya kuat, biasanya ia lebih hati-hati dalam berucap, tidak mudah menyindir atau menyakitkan, tidak terburu-buru mengomentari, dan tidak menilai orang sembarangan. Nah, karena mereka sadar gitu, setiap kata itu tercatat dan dipertanggungjawabkan kelak. Di zaman sekarang, menjaga lisan ini bukan cuma soal yang keluar dari mulut saja, tetapi juga yang kita ketik komentar di TikTok, di status, di chat, atau di voice note itu, semua itu bagian dari lisan digital. Kadang luka terbesar itu justru datang dari kalimat halus tapi tajam, bukan dari teriakan.
Bayangkan saja ya, kalau satu kalimat kita itu bisa mengubah mood seseorang seharian, gimana kalau satu kalimat bisa mengubah hidup orang selamanya? Nah, aku ingin mengajak teman-teman untuk mulai menerapkan 3 langkah sederhana sebelum berbicara atau mengetik. Yang pertama, benar. Apakah yang akan aku sampaikan sesuai fakta dan tidak berlebihan? Yang kedua, baik. Apakah kata-kataku ini tidak merendahkan, tidak meremehkan, dan tidak menyakiti? Yang ketiga, perlu. Apakah ini bermanfaat untuk disampaikan atau hanya memuaskan ego saja? Nah, kalau dari ketiga pertanyaan ini belum terpenuhi, istirahatlah 3 detik. Tarik nafas, tersenyum, lalu pilih kata lebih baik atau diam dulu. Nah, latihan kecil ini bisa mengubah banyak hubungan pertemanan, keluarga, bahkan hubungan kita dengan Allah. Jadi, lisan itu cerminan iman. Semakin kita menjaga kata-kata, semakin terjaga pula hati dan akhlak kita. Kalimat baik adalah sedekah yang tidak membutuhkan uang, dan kalimat buruk bisa menjadi dosa yang tidak kita sadari. Jadi mulai hari ini, mari kita niatkan untuk menjadikan lisan kita ini sebagai sumber kebaikan. Gunakan lisan untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan, untuk menenangkan, bukan untuk memicu luka. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan kita agar setiap kata yang keluar menjadi manfaat dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.